Ngidam Karenja. Ipana sudah lebih dulu bangun daripada Karenja. Ia bersandar pada sandaran tempat tidur sambil memakan bubur ayam yang ia minta tadi. Sementara pria tampan itu memeluk kaki Ipana dengan tubuh yang begitu lemas. "Udah kak," ucap Ipana merasa tidak sanggup lagi. Ia ingin berbaring dan tidur. "Ya sudah, minum dulu vitaminnya," ucap Sapira. Ia telah menghancurkan kapsul itu agar lebih mudah untuk ditelan oleh Ipana. "Udah kak, terima kasih," ucap Ipana tersenyum tipis. "Sama-sama sayang, sini kakak bantu berbaring," ucap Sapira. Apa kakak tidak kesulitan? Perut kakak sudah besar banget," ucap Ipana lirih sambil bergidik. "Enggak kok, tapi kalau disuruh berdiri terus duduk berulang kali, ia nggak akan sanggup diriku dek," ucap Sapira terkekeh. Ipana tersenyum tipis. "Jangan jauh-jauh ya kak, aku membutuhkanmu," ucapnya lirih. "Iya, asal kalian tidak macam-macam aku duduk di sofa," ucap Sapira berjalan ke arah sofa bed yang ada di depan televisi. Ipana kembali terlelap sambil memeluk Karenja. Namun baru saja ia terpejam, suami tampannya sudah terbangun dan kembali merengek. "Sayang," rengek Karenja yang kembali merasakan mual. "Iya Bi, kamu mau muntah lagi?" tanya Ipana membuka matanya kembali. "Di tepi tempat tidur ada ember, kalau kamu mual di sana saja buangnya," ucap Ipana lirih. Sementara Sapira hanya terdiam sambil memasang kupingnya mendengarkan pembicaraan pasangan bucin ini. Apa abang sudah pulang?" tanya Karenja lirih. "Belum Bi, kamu mau makan dulu?" tanya Ipana. Tunggu abang pulang aja," ucap Karenja lirih dengan wajah yang merona. "Kenapa Bi?" tanya Ipana mengernyit. Gak apa-apa sayang. Apa makananku sudah ada?" tanya Karenja mendongak dan menatap Ipana. "Sudah Bi, aku panggilkan Atim untuk membawanya ya," ucap Ipana lirih dan tersenyum. "Iya sayang," ucap Karenja pasrah. Ipana meraih ponselnya dan menghubungi Atim untuk mengantarkan makanan yang dipesan Karenja tadi. "Ada apa dengan abang? Kamu butuh sesuatu?" tanya Ipana mengernyit. Ya aku butuh sesuatu," ucap Karenja lirih. Sapira mendengar suara lirih Karenja dan tersenyum antusias. "Sepertinya akan ada pertunjukan seru setelah ini. Sayang, kamu bersiap ya," batin Sapira terkekeh. "Aku telepon dulu ya," ucap Ipana menelpon Fajri. "Biar aku yang ngomong sayang," ucap Karenja mengambil ponsel Ipana. Panggilan tersambung pada dering pertama. Fajri langsung mengangkatnya. "Halo sayang, gimana keadaan Dede?" ucap Fajri terdengar khawatir. "Cih, adek lo baik," ucap Karenja ketus. "Di mana? Gue yakin lo gak sibuk sekarang," sambungnya. "Cih, gue di kantor sibuk, ada apa?" tanya Fajri ketus. Hatinya cukup was-was karena Karenja menghubunginya pagi ini. "Jangan bohong, gue butuh bantuan lo," ucap Karenja lirih. "Udah, jangan macam-macam, ngomong aja lo gak kuat, sana istirahat," ucap Fajri berusaha untuk mengelak. Sayang, abang gak mau bantu aku," ucap Karenja mengadu. "Emang kamu mau apa Bi?" tanya Ipana tersenyum. "Bilang sama abang dulu boleh gitu?" ucap Karenja dengan pupu ace-nya. "Boleh bang?" tanya Ipana. "Bolehnya apa dulu? Kalau masih masuk akal boleh, tapi kalau nggak masuk akal abang nggak mau," ucap Fajri jengah. "Kamu mau apa Bi?" tanya Ipana memastikan. Masuk akal kok sayang, gak macam-macam boleh ya," ucap Karenja dengan mata yang berkaca-kaca. "Bang bolehin aja ya, kasihan suamiku mau nangis," ucap Ipana memeluk kepala Karenja. "Iya boleh," ucap Fajri pasrah. "Betul ya, lo sudah sepakat," ucap Karenja berbinar. Dahem Fajri semakin jengah. "Aku mau ikan bakar sayang, tapi ambil dari kolam," ucap Karenja. Fajri menjadi was-was, jangan sampai ikan kesayangannya harus menjadi korban kali ini. "Ada ikan besar di dalam kolam, aku mau makan itu," ucap Karenja. Semua orang terkejut dengan permintaan pria tampan itu. Enggak ada," pokok Fajri tidak terima. Padahal tadi sudah setuju, kenapa sekarang malah nggak boleh?" ucap Karenja menangis. "Nggak ada, asal lo tahu itu ikan mahal dan sekarang udah langka," pekik Fajri. Sayang," adu Karenja dengan air liur yang serasa ingin menetes membayangkan nikmatnya ikan itu masuk ke dalam mulut. "Bi, itu ikan mahal sayang, kamu gak geli makan ikan hias?" tanya Ipana meringis. Apa kamu juga melarang aku? Memang berapa harga ikannya?" tanya Karenja merengek. "Itu ikan hasil menang lelang. Lo gila ya, itu harganya 5 miliar asal lo tahu," pekik Fajri. Ya sudah kalau nggak boleh," ucap Karenja membelakangi Ipana dan mematikan panggilannya. "Bi, jangan gitu, kita cari ikan yang lain saja ya,"
ucap Ipana membujuk. Gak mau, gak usah makan sekalian, ucap Karenja ketus. Kepalaku sakit, Bi, ucap Ipana tidak habis pikir. Tapi aku mau makan itu sayang, rengek Karenja semakin menjadi. Atau kamu mau siput, lobster besar atau kepiting Alaska yang premium, atau mau gurita apa saja lain dari itu, Bi, ucap Ipana memberi opsi. Ya sudah, tapi abang yang beli, ucap Karenja cemberut. Nanti aku bilang sama abang ya, ucap Ipana bernapas lega. Sekarang, aku maunya sekarang sayang, ucap Karenja tidak ingin dibantah. Baiklah, Ipana kembali menghubungi Fajri dan mengatakan keinginan Karenja tadi. Terdengar pria tampan itu mendengus sebal karena jadwal kerjanya harus terganggu. Bilang abang yang antar ke rumah sayang, ucap Karenja berbinar. Cak, iya, ucap Fajri sangat kesal. Yes, terima kasih abang ipar yang ganteng baik hati alas tidak rajin menabung, ucap Karenja berbinar senang. Cepat sekali kamu berubah, Bi, batin Ipana menggeleng. Ci, awas kalau nanti nggak lo habisin, ucap Fajri mengancam. Iya, ucap Karenja mendelik. Fajri segera mematikan ponselnya sementara yang lain hanya bisa menggeleng kepala melihat tingkah Karenja yang semakin aneh, keluar dari sifatnya selama ini. Ipana kembali terlelap karena Karenja mengelus kepalanya dengan lembut dan juga mengecupnya. Ia serasa kembali memiliki tenaga ketika mendengar semua makanan yang terasa sangat enak itu. Ja, panggil Fajira masuk ke dalam kamar sambil membawa makanan yang ia pesan tadi. Bunda, apa yang Bunda bawa? Tanya Karenja penasaran. Ini pesanan kamu tadi, makan dulu ya, habis itu minum obat, ucap Fajira. Wah, terima kasih Bunda, ucap Karenja berbinar. Ia langsung menyantap sarapan pagi yang sedikit kurang sehat itu dengan lahap hingga tandas. Sapira dan Fajira yang melihat cara makan Karenja merasa kembali lapar dan juga ikut mencicipinya. Makanlah nah, habiskan semuanya, ucap Fajira meringis. Iya Bunda, terima kasih, ucap Karenja sambil tersenyum. Mumpung lagi nggak mual, semoga nanti nggak keluar lagi semuanya, batin Fajira bergidik. Tak lama ibu datang dengan tergesa-gesa dan wajah yang begitu bahagia. Ia segera menghampiri Ipana yang masih terlelap, mengelus lembut kepala dan perut menantunya itu sambil mengucapkan doa-doa agar mereka selalu sehat. Bahkan ia tidak menyadari kehadiran Karenja yang sudah cemburu sambil menukuk wajahnya. Bagaimana keadaan Ipana, Bun? Tanya ibu dengan antusias. Ya, begitulah Bu, kepalanya sering sakit dan jadinya sedikit lemah, ucap Fajira sendu. Astaga, saya boleh nginep di sini ya Bun, Ipana harus diperhatikan dengan ketat, ucap ibu khawatir. Boleh Bu, apalagi sekarang Eja juga lagi ngidam, ucap Fajira terkekeh. Iya kah, terus mana dia Eja Bun? Tanya ibu benar-benar melupakan anaknya. Ibu gak usah peduli lagi saja aku, ucap Karenja ketus. Cih, ngapain kamu di sana? Tanya ibu sewot melihat Karenja tengah makan di meja kerja Ipana. Bunda, Eja anak Bunda kan? Ibu udah gak sayang lagi sama Eja, ucap Karenja begitu sensitif. Iya nah, habiskan makanannya ya, ucap Fajira tersenyum. Biarin aja Bun, jangan dimanja, ucap ibu mendelik. Itu ada ayam cabai hijau makanlah, ucap ibu. Karenja berbinar, ia segera bangkit dan mengambil bingkisan yang dibawa oleh sang ibu. Kamu aneh Ja, ucap Sapira tak hentinya tertawa melihat tingkah Karenja pagi ini. Masa bodora, yang penting aku senang, aku kenyang, ucap Karenja terkekeh. Ci anak nakal, ucap ibu melotot. Nakal pun yang penting Bunda sayang, ucap Karenja mendelik. Susah Ja, jangan melawan terus, ucap Fajira terkekeh. Mereka terus berbincang sambil menunggu kedatangan Fajri. Karenja tersenyum dengan air liur yang selalu menyeruak ketika membayangkan semua makanan yang akan dibawa oleh Fajri. Aku tidak sabar untuk memakannya, batin Karenja berbinar.